Minggu ini kita memasuki minggu ke-32 dalam Katekismus Reformasi. Seperti biasa saya akan membacakan pertanyaannya dan Anda ikut membacanya di rumah jawabannya. Apa arti pembenaran dan pengudusan? Saudara, pembenaran berarti kita dinyatakan benar di hadapan Allah yang dimungkinkan oleh kematian Kristus dan kebangkitannya bagi kita. Pengudusan berarti kebenaran kita yang bertumbuh secara berangsur-angsur yang dimungkinkan oleh karya Roh Kudus di dalam kita. Bacaan firman Tuhan hari ini ada di dalam 1 Petrus 1 ayat 1-2. Kepada orang-orang pendatang, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Saudara sekalian, pembenaran dan pengudusan keduanya adalah berkat anugerah yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan tindakan Allah. Namun ada perbedaan di antara keduanya. Perbedaan itu bisa dijabarkan sebagai berikut. Pembenaran itu adalah tindakan kasih karunia semata. Kita bebas dari hukuman maut akibat dosa-dosa kita. Ini adalah perubahan status kita yang dahulunya layak dihukum. Destiny kita adalah neraka dan kematian kekal, tetapi dijadikan dan dinyatakan benar saat kita ada di dalam Kristus. Dan kita bisa kembali memiliki relasi dengan Bapa yang dikaruniai hidup yang kekal sebagai anak-anaknya. Apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib adalah Dia menggantikan posisi kita, bertukar tempat sehingga kebenarannya dilimpahkannya kepada kita. Pengudusan adalah karya Allah yang dilakukan melalui Roh Kudus dan firman-Nya yang mengubah kita, baik secara sedikit demi sedikit maupun dengan langkah yang besar untuk menjadikan kita serupa dengan gambaran anaknya. Lalu apa hubungan di antara keduanya, pembenaran dan pengudusan? Di dalam pembenaran kita dijadikan kudus, yang artinya di hadapan Allah kita sudah kudus dan sempurna melalui salib Kristus. Dengan dasar kebenaran ini, pengudusan kita bukanlah upaya untuk meraih kekudusan, melainkan oleh karena kita sudah kudus terlebih dahulu, maka kita bisa menghidupi kekudusan yang sudah ada di dalam kita. Dengan kata lain, kekuatan untuk kita berjuang setiap hari dalam mengatasi ketidaksempurnaan adalah dengan keyakinan bahwa kita sudah sempurna di hadapan Allah. Namun banyak orang Kristen yang berpikir terbalik akan hal ini. Mereka berpikir bahwa mereka harus sempurna dulu baru Tuhan berkenan dan memberkati. Atau bahwa kekudusan itu adalah suatu upaya yang mereka usahakan untuk menyenangkan Tuhan dan mengejar kesempurnaan seakan-akan kesempurnaan itu belum menjadi miliknya. Disitulah justru mereka kembali mengandalkan kekuatan sendiri dan meninggalkan anugerah Tuhan sehingga dosa kembali menjerat mereka. Jadi jangan salah kaprah saudara. Apa yang Yesus perbuat di atas kayu salib itu sempurna, tidak bisa dikurangi dan tidak bisa ditambahi. Dan suatu bukti bahwa kita berdiri sempurna di hadapannya adalah saat kita membenci dosa kita dan setiap hari dengan iman dan anugerahnya kita akan mengatasi ketidaksempurnaan kita di dalam dunia ini. Dunia dan agama mengajarkan bahwa manusia bisa meraih kekudusan dengan moralitas dan usaha sendiri. Dan perkenanan Allah itu bisa kita usahakan sendiri. Justru disitulah kita gagal. Ingatlah bahwa Allah yang kaya akan anugerah telah menerima kita, menjadikan kita anak-anaknya, menganggap kita kudus. Dan karena pemberian kekudusan itu, kita dapat menghidupi identitas kita yang sesungguhnya di dalam Dia. Hari ini mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan bahwa sesungguhnya seringkali kita bergantung dengan kekuatan kita sendiri untuk mengupayakan kekudusan kita. Dan di sanalah kita tidak mempercayainya. Kita sering lupa bahwa Yesuslah kekudusan kita. Saat ini mari datang dengan pertobatan kembali kepada anugerahnya dan percayakan hidupmu kepadanya. Mari kita ambil waktu sejenak. Bapa di dalam surga, hari ini kami datang dengan segala keberadaan kami Tuhan. Kami tahu kami sering gagal. Dalam ketidaksempurnaan kami sering bergantung kepada kekuatan kami sendiri, berpikir bahwa kami bisa meraih Tuhan, pengudusan. Dan seringkali kami lupa bahwa identitas kami di hadapan-Mu itu sudah kudus dan sempurna karena karya salib-Mu. Hari ini ingatkan kami kembali Tuhan, untuk kami kembali mengandalkan Engkau, anugerah-Mu yang ada dalam kami, sehingga kami bisa menghidupi kekudusan itu. Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami yang masih bergumul di dalam kehidupan kami sehari-hari. Beri kami kekuatan Tuhan,
Dan ajar kami Tuhan untuk selalu bersandar kepadamu Tuhan dan kepada salib-Mu. Biarlah Injil mengingatkan kami senantiasa bahwa kami adalah anak-anak-Mu dan kami selalu diterima di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.